Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Salwa Pitaloka dengan NPM 1212-020018 dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan mengulas materi tentang penyembuhan normalitas dan multikol. Di sini saya udah buka untuk data yang akan kita analisis. Oke, langsung aja. Yang selanjutnya kita langsung menganalisis untuk uji normalitas. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke regression, lalu linear. Di sini ada dua kolom, dependent dan independent. Untuk kolom dependent kita masukkan income, dan untuk kolom dependent kita masukkan earns, will, exp, dan age. Lalu yang selanjutnya kita ke statistik. Selanjutnya untuk statistik kita checklist, model fit, dan estimates. Lalu kita continue. Lalu kita ke plots. Untuk kolom Y kita masukkan receipt. Dan untuk kolom X kita masukkan zplot. Lalu continue. Selanjutnya kita ke save. Jangan lupa untuk menceklis unstandardized pada residual. Lalu kita continue. Selanjutnya kita OK. Oke, nanti selanjutnya akan muncul tab baru seperti ini. Seperti ini. Lalu kita balik lagi ke SPSS-nya lagi. Selanjutnya kita ke analyze. Lalu non-parametric, kita ke non-parametric test. Lalu legacy dialog. Lalu one sample QS. Untuk kolom test variable list, di sini kita masukkan unstandardized residual satunya, kita masukkan. Lalu OK. Oke, selanjutnya akan muncul tab baru. Kita ganti share screen-nya dulu. Oke, seperti ini. Di sini ada tabel NPR test, one sample colomograph Smirnov test. Kita lihat pada bagian signifikan totalnya. Di sini untuk signifikan total pada data tersebut yaitu 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, yang berarti dapat disimpulkan data tersebut tidak normal secara keseluruhan. Untuk lebih tepatnya kita akan menguji dengan cara yang selanjutnya. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Lalu kita ke analyze. Selanjutnya ke non-parametric test. Lalu legacy dialog. Lalu one sample QS. Untuk unstandardized-nya kita keluarin dulu, lalu masukkan semuanya ya. Dari income kita masukkan, lalu earns, lalu wealth, lalu exp dan age kita masukkan. Lalu kita OK. Di sini kita akan lihat apa benar untuk seluruh datanya itu tidak normal. Oke, di sini kita akan lihat pada tabel NPR test. Kita lihat pada signifikan total. Pada signifikan total kita lihat mana variabel yang sudah normal dan mana variabel yang belum normal. Untuk variabel yang sudah normal kita lihat di sini pada variabel exp yang menunjukkan signifikan totalnya yaitu 0,200, yang artinya 0,200 ini lebih dari 0,05, yang berarti data exp tersebut datanya normal.
Itu teman-teman. Untuk data income, earns, wealth, dan age, di sini datanya tidak normal karena pada signifikan total variabel tersebut di bawah atau kurang dari 0,05. Selanjutnya kita akan balik lagi ke SPSS-nya untuk melihat grafik. Cara untuk melihat grafik yaitu kita ke Graphs. Di sini ada Graphs, kita klik. Lalu ke Legacy Dialog. Selanjutnya kita ke Histogram. Pada variabel di sini kita masukkan income. Untuk menganalisis grafik, untuk melihat grafik, kita masukkan seluruhnya ya teman-teman. Jadi yang pertama kita lihat dulu untuk grafik income, lalu yang selanjutnya earns, wealth, XP, dan age. Itu kita lakukan berulang. Sekarang kita lihat untuk grafik income dulu. Selanjutnya kita OK. Nanti akan muncul tab baru lagi. Nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di sini grafiknya udah kelihatan untuk variabel income. Lalu balik lagi kita ke SPSS-nya. Untuk melihat grafik yang selanjutnya, kita ke Graphs, lalu Legacy Dialog, dan Histogram. Di sini kita kembalikan dulu, lalu klik Earns, masukkan ke variabel, lalu OK. Udah muncul ya teman-teman untuk yang selanjutnya seperti ini. Kita balik lagi untuk variabel yang selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan world, lalu OK. Sudah muncul ya teman-teman. Untuk income, earns, sama world udah muncul. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Lalu kita masukkan EXP. Kita OK. Sudah muncul untuk yang EXP, dan yang terakhir kita lihat grafik untuk variabel age. Oke, untuk grafik pada variabel kita lihat di sini udah muncul ya teman-teman. Kita lihat dari variabel yang income di sini untuk bentuk diagramnya yaitu menunjukkan bentuk substansial positif. Lalu yang selanjutnya untuk earns, kita lihat bentuk diagramnya sama seperti income, yaitu substansial positif. Selanjutnya kita lihat wealth. Di sini wealth kita lihat untuk bentuk diagramnya yaitu antara moderate dan substansial. Tapi kita ambil untuk yang substansialnya aja ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke age. Di sini untuk bentuk diagram age yaitu substansial positif juga sama. Untuk substansial menggunakan rumus logaritma natural. Kita akan praktekin untuk caranya. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Cara untuk logaritma natural yaitu kita ke transform. Lalu ke compute variable. Nah, pada target variabel di sini kita akan tulis yang pertama yaitu ln income. Lalu pada numeric expression ya, di sini kita akan cari ln. Oke, yang selanjutnya untuk numeric expression-nya kita cari
pada function group kita klik all, lalu pada function and special variable kita cari ln. Di sini ada ln, masukkan, lalu kita klik yang income. Lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ke transform, lalu compute variable. Pada ln ini kita ganti untuk income, kita ganti dengan earns. Lalu untuk numeric expression-nya kita masukkan earns. Lalu kita oke. Oke. Oke, di sini udah muncul ya teman-teman untuk compute yang ln income dan ln earns. Selanjutnya kita lakukan lagi seperti tadi. Di sini kita ubah jadi world. Lalu untuk numeric expression-nya kita ubah, kita masukkan world-nya. Lalu kita oke. Seperti ini udah muncul. Lalu selanjutnya data yang selanjutnya kita compute lagi. Kita ubah yang world menjadi age. Lalu untuk numeriknya kita masukkan age. Setelah itu kita oke. Nanti akan muncul tab baru seperti ini. Ini ya teman-teman udah muncul untuk compute ln income sampai dengan ln age. Lalu kita balik lagi ke SPSS-nya untuk uji normalitas kembali. Langsung aja kita ke analyze, lalu ke regression, lalu linear. Untuk kolom dependent di sini kita balik lagi teman-teman. Income-nya kita keluarin, lalu kita masukkan ln income ke dependent, sorry. Untuk yang independent kita masukkan, ini kita keluarin dulu ya teman-teman. Untuk yang independent kita masukkan ln earns, world, dan age. Lalu kita masukkan EHP-nya. EHP ini kita masukkan juga ke independent. Oke, selanjutnya kita oke aja. Lalu kita balik lagi ke SPSS-nya. Balik lagi ke SPSS-nya, lalu kita ke analyze. Lalu non-parametric test. Lalu legacy dialog. Lalu one sample QS. Oke, untuk tes variabel di sini kita keluarin dulu ya teman-teman yang ini. Lalu kita ganti masukkan dengan unstandardized residual 2-nya. Kita masukkan unstandardized res 2-nya. Lalu kita oke. Oke, akan muncul tab baru. Kita ganti share screen-nya dulu. Oke, akan muncul tab seperti ini ya teman-teman. N-part test, kita akan menganalisis untuk data yang sudah normal. Karena signifikan totalnya 0,071. Tapi kita cek satu persatu dulu ya variabelnya teman-teman. Kita akan memastikan apakah benar datanya sudah normal atau belum. Karena di sini belum tentu datanya itu
sudah normal. Jadi kita cek dulu satu persatu. Di sini normal ya teman-teman untuk signifikan totalnya karena 0,071 lebih dari 0,05. Kita cek satu persatu dulu untuk variabelnya. Kita ke analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu one sample QS. Kita masukkan ln income. Oh sorry, ini kita keluarin dulu. Kita masukkan ln income sampai ln age. Kita masukkan, lalu kita oke. Kita ganti share screen-nya dulu. Oke, akan muncul seperti ini teman-teman. Kita lihat pada tabel and pair test, one sample Kolmogorov Smirnov. Kita lihat pada signifikan total dari seluruh variabel dari LN income, earns, wealth, dan age. Di sini kita lihat sudah normal atau belum. Di sini dapat kita lihat signifikan total dari semua variabel. Di sini kita lihat normal ya teman-teman. Di sini ada 0,200, 0,200, 0,080, dan 0,088. Yang artinya seluruh signifikan total dari seluruh variabel ini lebih dari 0,05 yang tandanya sudah normal. Selanjutnya kita balik lagi ke SPS-nya. Sekarang kita akan menganalisis untuk uji multi-call. Yang pertama yaitu kita ke analyze, lalu regression, lalu linear. Pada kolom dependent kita masukkan income, jadi ini kita pindah dulu. Kita masukkan income pada dependent, lalu pada independent kita masukkan earn sampai age. Ini kita keluarin dulu. Kita masukkan earn, wealth, ESP, dan age. Lalu selanjutnya kita ke statistik. Jangan lupa untuk menceklis model fit dan estimates. Lalu kita checklist juga untuk collinearity diagnostik. Lalu selanjutnya kita continue. Lalu ke plots. Untuk plots jangan lupa kolom Y kita masukkan stressed dan kolom X kita masukkan zipred. Lalu continue. Lalu oke. Oke, di sini udah muncul untuk kita menganalisis ya. Kita untuk menganalisis pada uji multi-call ini, kita akan analisis pada tabel koefisien. Pada koefisien kita lihat pada kolom collinearity statistik, tolerance, dan VIF. Oke, untuk kolom VIF, pada data EXP dan pada data age, di sini kita lihat lebih dari 10 ya teman-teman, yang artinya data EXP dan age ini pada VIF itu terjadi multi-call. Untuk cara penyembuhannya bagaimana? Untuk cara penyembuhannya kita akan buang salah satu dari variabel EXP dan age. Oke, kita balik lagi ke SPS-nya untuk penyembuhan datanya. Cara penyembuhan datanya yaitu kita ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, untuk pada kolom dependent di sini tetap ya income, tapi pada kolom independent di sini kita akan buang data age. Ini kita buang data age-nya, kita keluarin, lalu kita oke. Kita ubah share screen-nya dulu. Oke, seperti ini. Kita lihat pada tabel koefisien di sini.
Kita lihat pada kolom collinearity statistik, pada kolom VIF, di sini kita bisa lihat sudah aman dari multi-call karena tidak ada yang lebih dari 10. Bisa kita lihat ya. Di sini kita udah mengeluarkan variabel age. Kita lihat di sini VIF-nya 1,434, 1,21 1,274, lalu 1,425. Yang artinya data tersebut sudah aman dari multi-core ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.